Saya lebih besar kan, udah besar kan saya, ya saya lah. Iya, nggak ada yang orang besar ya saya yang besar. Pak, wajar nggak? Endingnya ya kita supaya nggak punya wakil presiden yang cacat bawaan, Pak. Itu endingnya, Pak. Saya yakin jika Anda digugat balik, jual kolor Anda. Saya yakin. Dari kalian kenal orang ini yang gugat Gibran 125 triliun. Karena Gibran SMA-nya di luar negeri jadi tidak sah. Seharusnya gugat Pak Prabowo juga. Tapi parahnya orang ini yang menggugat Gibran ternyata dia kena kasus korupsi. Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di Balai Kota, ntar saya bawain ijazah saya ya. Dicek aja asli atau palsu ya. Kalau nggak percaya, saya pesenin tiket ke Singapura deh, datengin ke sekolahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar lanjutan tentang gugatan ijazah SMA Gibran. Gugatannya senilai 125 triliun ya, tentu teman-teman sudah pada tahu. Kata yang menggugat ini ya, endingnya dia menginginkan Indonesia tidak memiliki wakil presiden yang cacat bawaan katanya. Emang cacat bawaan itu gimana ya kan? Ceritanya cacat bawaan itu gimana? Aduh. Lah emangnya Gibran saja yang sekolahnya itu di luar negeri? Kan Prabowo juga gitu loh. Prabowo juga sekolahnya di luar negeri. Lagian ya kan, Gibran ini ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, ijazah yang digunakan ini ijazah S1, ijazah setara sarjana, bukan setara SMA gitu loh. Yang digunakan itu adalah ijazah S1-nya dari Australia gitu loh, bukan yang dari Singapura. Dan sebetulnya sudah bisa ditebak teman-teman ya, apa tujuan si manusia yang ternyata pernah menjadi narapidana kasus korupsi tersebut ya kan. Tujuannya tentu saja melengsarkan Gibran dan menggantinya dengan putra mahkota si Partai Biru yang plonga-plongo bloon itu. Sampai-sampai ada neti yang menyebut gini loh, ngelihat nilai gugatannya yang begitu fantastis gitu loh. Andai kan Gibran lapor balik ya kan, si mantan maling itu tidak akan bisa gitu loh membayar gugatan yang dilayangkan oleh Gibran. Dia akan jual kolor katanya. Iya iyalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nah, damai tidaknya itu nanti kita lihat. Tapi kalau ini mengenai yang saya gugat ini adalah cacat bawaan, gimana saya bisa damai? Bapak mau punya HP cacat bawaan terus, Bapak pakai terus. Itu intinya. Ya, soal damai aja udah damai, nggak apa-apa. Tapi terhadap barang yang cacat bawaan gimana? Harus ditambal, harus ditukar, kan itu. Ya. Pak, dari segi petugas sendiri, apa namanya, ini kan pasti Gibran hadir sendiri atau gimana? Kalau dalam mediasi itu ada SEMA dari Mahkamah Agung, prinsipal wajib datang. Artinya penggugat dan tergugat wajib hadir. Itu proses pembuktian udah siap ya Pak dengan semua bukti dan argumentasinya ya? Gini, saya sekali lagi, bukti saya itu seterang Monas ada di Jakarta.
Nah, jelasnya Pak jadi ya. Bapak bilang itu Tempo kemarin. dia berkali-kali saya ngomong gitu. Karena gini, sebenarnya bapak-bapak juga bisa mengakses bukti itu. Semudah bapak ngelihat Monas, itu buktinya. Semua warga negara bisa lihat bukti itu. Kalau mau ya, makanya saya bilang setelan Monas yang ada di Jakarta, itu buktinya. Masa kalau kan yang mengeluarkan jasa setara SMK kan Kemendikbud ya, kok nggak ikut masuk sebagai tergugat Pak? Gini, karena nggak ada tanpa itu pun apa perbuatan melawan hukum itu udah sempurna. Karena apa? Yang dikeluarkan oleh Dikti, dugaan saya itu adalah keterangan, bukan ijazah. Ya. Surat penyetaraan. Dalam Undang-Undang Pemilu tidak menghendaki adanya penyetaraan, tapi sekolah yang lain, sekolahan lain yang sederajat. Ya. Kalau penyetaraan oleh Dikti, setahu saya itu untuk melanjutkan kepada sekolah yang lebih tinggi pada sistem pendidikan di Indonesia. Itu setahu saya. Dan yang tanda tangan itu Menteri Pendidikan yang sekarang ditahan kejaksaan. Nah itu yang tanda tangan. Pak, mohon izin tadi dengan pengacara T1 sempat ada perbicaraan apa Pak? Nggak ada, kita sama-sama profesional aja, nggak apa-apa. Pak, kalau Pak Jokowi bilang di belakang ini ada orang besar, gimana tanggapan Pak? Nah, saya ulangi lagi tuh. Saya lebih besar kan, udah besar kan saya, ya saya lah. Iya. Nggak ada, yang orang besar ya saya yang besar. Pak, wajar nggak bahwa fotokopi KTP Pak Gibran atau prinsipil nggak dibawa ke pengacara hari ini? Harusnya dibawa. Itu Wajar nggak Pak? hakim yang menilai tadi harus ada. Harusnya ada. Iya. Pak, endingnya ini mau kemana Pak? Endingnya ya kita supaya nggak punya wakil presiden yang cacat bawaan Pak. Itu endingnya Pak. Ya, sudah kita dengarkan ya pernyataan bapak-bapak yang barusan menggugat Gibran senilai 125 triliun. Seperti yang saya sepil di bagian opening tadi ya kan, tujuannya adalah agar Gibran mundur, dicopot atau apalah skemanya, yang jelas yang bersangkutan ingin Indonesia tidak memiliki wakil presiden yang cacat bawaan. Pertanyaannya gitu loh, cacat bawaan itu apa maksudnya? Apakah karena Gibran sekolah SMA dan kuliah di luar negeri? Presiden juga begitu loh, ya kan? Prabowo itu lulusan luar negeri. Aduh, ini orang ya kan? Ini harus dites kejiwaannya ini, ya kan? Atau harus ditelusuri siapa aktor intelektual di belakangnya. Lanjut. Dari kalian kenal orang ini yang gugat Gibran 125 triliun. Karena Gibran SMA-nya di luar negeri jadi tidak sah. Seharusnya gugat Pak Prabowo juga. Tapi parahnya orang ini yang menggugat Gibran ternyata dia kena kasus korupsi. Mari kita lihat dia kasus korupsinya. Sekarang lagi di tahanan. Iya, sepertinya memang benar teman-teman ya, manusia berrompi oranye yang barusan kita saksikan di bagian belakang ya. Ya bukan dugaan ya, karena sudah menjadi tersangka dan ditetapkan dan dipenjara ya. Berarti proyek itu memang benar-benar bermasalah ya. Itu senilai 7,7 miliar ya. Jadi proyek itu bernilai 7,7 miliar yang kemungkinan besar dikorupsi oleh tersangka, oleh yang bersangkutan. Tetapi saya garis bawahi bahwa penangkapan dan penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka ini tidak sekarang ya. Ini sudah lama ya. Kemudian dia mungkin saja sudah lepas begitu, sudah keluar dari penjara. Nah, saat ini dia menggugat Gibran 125 triliun. Yang menjadi pertanyaan yang paling menarik adalah ternyata ini orang dengan si maling panti satu alma mater, sama-sama berasal dari Partai Biru. Lanjut. Ada yang gagal cair nih. Teman-teman udah pada tahu belum? Ada berita terbaru nih yang lagi hits. Orang yang kalau nggak salah lihat nih ya, kalau mataku nih nggak rabun, nggak salah lihat, kayaknya mirip kali tuh sama yang nuntut, yang ngatain ijazahnya Mas Gibran itu palsu. Coba teman-teman kita cari informasinya, bener nggak ini ya? Gagal cair nih kalau bener orangnya. Kalau nggak salah tuh orang udah pakai baju Shopee tuh, karena kasus dia. Coba dicek teman-teman, bener nggak mataku?
Iya betul Bang ya, memang itu betul yang berrompi oranye itu adalah yang bersangkutan ya, yang saat ini menggugat Gibran senilai 125 triliun ya. Cuma yang bersangkutan itu berstatus tersangka dan dijebloskan ke balik jeruji besi itu bukan sekarang Bang, tapi udah lama. Ya kelihatannya itu kasus lama ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa si penggugat Gibran 125 triliun ternyata maling. Aduh, koclak. Lanjut. Teruntuk Pak Suban, Pak, jika Anda menuduh atau memfitnah Wapres Gibran memasukkan ijazah dan Anda menggugat seharga 125 triliun, apakah Anda ada uang? Saya yakin jika Anda digugat balik, jual kolor Anda. Saya yakin. Nah, yang kedua, kata Mas Wapres siap mendanai Bapak atau memberikan tiket untuk menuju ke Singapura. Mas Wapres tidak segan-segan untuk mendanai kalian semua para provokator bangsa yang ingin menyelidiki Mas Wapres. Siap mendanai kalian, wahai para pelaku. Salam kewaran. Jual kolor kau. Belum selesai kasus Pak Jokowi malah buat gaduh lagi para provokator bangsa. Semoga saja para provokator bangsa ini segera ditangkap dan diadili. Saya sependapat dan sepakat ya. Walaupun terkait pelaporan yang dilakukan oleh si ini ya, si malingnya satu ini, koruptor tapi melaporkan Gibran senilai 125 triliun ya. Pelaporannya nggak mengandung masalah, tapi ternyata ini orang kan bermasalah gitu loh ya kan, pernah menjadi tersangka kasus korupsi ya terkait pembangunan puskesmas di sebuah wilayah. Saya berharap sebetulnya ya Gibran sebagai seorang pribadi, bukan sebagai seorang wakil presiden, melaporkan balik ini orang nanti ya kan. Ketika gugatannya nanti ditolak, kalah di persidangan, saya berharap Gibran itu melaporkan orang ini balik dengan tuntutan yang sama, 125 triliun. Biar sekalian jual kolor. Lanjut. Ini negara mau bawa kemana sih, heran. Wakil Presiden Indonesia digugat, bahkan ijazah Wakil Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka udah masuk ke ranah hukum guys. Gara-gara dia itu SMA-nya itu di luar negeri, gara-gara sekolah di luar negeri. Aku heran gitu loh. Maksud saya ini hanya soal kasus ijazah. Dia itu sekolah. Yang penting kan bisa kerja gitu loh. Jangan mempertanyakan bahasanya, jangan mempertanyakan sekolahnya di mana. Emang harus sekolah di Indonesia? Banyak kok orang yang sekolah di luar negeri, banyak. Dan bekerja di Indonesia. Itu kan artinya mencari ilmu di luar negeri, membawa ke Indonesia. Intinya Mas Gibran itu sekolah di luar negeri. Terus balik ke Indonesia menjadi wakil presiden Indonesia. Kemungkinan apa yang dia pelajari di luar negeri tersebut membawa ke negeri kita untuk memajukan bangsa ini. Jangan lihat ijazahnya, lihat otaknya. Mungkin Mas Gibran itu diam aja dari dulu gitu. Walaupun kalian udah tuduh sini, tuduh sana. Kemarin tuduh bapaknya soal ijazah palsu. Sekarang tuduh anaknya itu soal ijazah yang tidak sekolah di Indonesia. Persoalan itu aja dimasalahkan. Apanya yang salah di situ? Intinya dia itu pinter. Dia itu tahu hukum. Intinya gitu aja. Intinya dia itu memperhatikan masyarakat Indonesia. Gitu aja lah. Nggak usah masalahin ini itu. Heran aku. Gimana pendapatan kalian guys? Apa kalian itu setuju dengan pendapatan saya? Kita nggak usah mikir dia itu sekolah di mana, dia itu anak siapa. Yang penting dia itu otaknya cerdas, bisa bekerja, bisa membangunkan Indonesia ini lebih maju. Intinya gitu aja. Nggak usah mempermasalahkan sekolahnya di mana gitu loh. Karena kemarin udah tuduh bapaknya itu pakai ijazah palsu, sekarang tuduh anaknya. Sekarang masalah ijazah anaknya, heran aku. Cari masalah yang lain lah, yang lebih penting. Masih banyak masalah yang lebih penting di Indonesia ini. Jangan kayak gini. Masalah tuduhan apa. Nah, saya sependapat ya. Jadi kalau mau memperkarakan Pak Jokowi ya, mau menyerang Gibran, menjatuhkan keluarga Jokowi lah, geng Solo begitu. Carilah narasi-narasi yang lebih keren gitu loh. Narasi-narasi yang lebih paten gitu loh. Jangan narasinya itu narasi apa namanya itu, aduh, kelas comberan gitu loh. Hah? Narasi-narasi yang nggak penting, yang tidak populis di tengah masyarakat, kalian nggak bakal menang karena masyarakat tidak mendukung, ya kan?
Kalian itu baru akan menang menjatuhkan Jokowi, menjatuhkan reputasi Gibran kalau kalian itu didukung oleh masyarakat. Jadi carilah materi-materi yang paten gitu loh. Lanjut. Dengan melihat potongan video ini, kita jadi kembali teringat pada saat Gibran di acara ulang tahun Mata Najwa dan ditanya oleh Najwa Shihab perihal foto wisuda dirinya. Mari kita simak bersama percakapan antara Gibran Rakabuming Raka dengan Najwa Shihab. Saya mau ke Mas Gibran. Mas, aku ada foto. 13 tahun yang lalu tuh Mas Gibran ada foto ini, Mas. Wisuda kan, Mas? Lulus atau apa? Nah. Baru lulus. Ini di Sydney apa di Singapura, Mas? Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di Balai Kota. Ntar saya bawain ijazah saya ya. Dicek aja asli atau palsu ya. Kalau nggak percaya saya pesenin tiket ke Singapura deh, datengin ke sekolahnya ya. Kalau perlu langsung ke Singapura gitu ya Mas Gibran? Permasalahkan soalnya ya. Jika kita menilik dari laman Wikipedia atas nama Gibran Rakabuming Raka yang terlahir pada 1 Oktober 1987, maka di dalam riwayat pendidikan Gibran kita dapat menjumpai bahwa Gibran merupakan alumni dari Institut Pengembangan Manajemen Singapura, Universitas Bradford. Tetapi apakah benar demikian adanya? Marilah kita bersama-sama mencoba mempelajari data-data dan fakta-fakta yang ada terhadap pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Terkait isu hoax yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait, ini semua hanya sempalan berita hoax saja. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Tifa itu, karena sebenarnya Mas Gibran telah memperlihatkan bukti sebagai alumni dari University of Bradford, Singapura. Bahkan beliau juga sudah berstatement di depan media, menyampaikan, ya silakan saja meng-cross-check. Beliau juga siap membelikan tiket ke Singapura untuk meng-cross-check kebenaran ini semua, bahwa Mas Gibran benar-benar lulusan dari Bradford, Singapura. Iya, kurang jelas gimana gitu ya. Ijazah Jokowi juga demikian. Sudah diklarifikasi oleh perguruan tinggi yang menerbitkan. Juga sudah dikonfirmasi oleh rekan-rekan kuliah Jokowi. Semuanya sudah mengklarifikasi dan sudah dikonfirmasi fix ijazahnya asli gitu loh. Nggak diragukan lagi karena faktanya seperti itu. Gibran juga demikian, barusan kita saksikan bareng-bareng. Akan dibelikan tiket gitu loh ke Singapura mau ke Sydney, silakan dicek gitu loh. Hah? Karena Gibran ini baru ya kan? Gibran ini baru seusia saya gitu loh. Jadi teman-teman kuliahnya masih banyak, dosennya pasti masih hidup semua ya kan? Mungkin ada 1-2 yang sudah ya pulang ke rahmatullah, dan tempat pendidikannya juga masih baru. Yakin masih banyak yang mengenal Gibran gitu loh. Dan semua sudah mengklarifikasi juga, bahkan Gibran menjamin datang ke sana tak biayai tiketnya. Masih aja nggak percaya, macam gimana gitu kan. Lanjut. Artinya, siapapun warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri tetap bisa menggunakan ijazahnya secara sah di dalam negeri, selama ijazah tersebut berasal dari lembaga pendidikan resmi dan diakui pemerintah setempat. Gibran termasuk dalam kategori itu. Ia sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, lalu melanjutkan studi ke Universitas Teknologi Sydney, Australia. Seluruh institusi pendidikan ini terdaftar, sah, dan diakui kualitasnya secara global. Sekarang mari kita bandingkan dengan syarat dalam pasal 169 huruf ER, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Di sini jelas bahwa yang dimaksud hanyalah tingkat pendidikan, bukan lokasi pendidikan. Tidak ada pasal yang menyebutkan harus SMA Indonesia.
Maka, memasukkan lulusan luar negeri ke dalam kategori tidak sah adalah tafsir yang ngawur dan bertentangan dengan semangat undang-undang itu sendiri. Kalau tafsir itu dipaksakan, maka konsekuensinya absurd. Berarti semua lulusan SMA luar negeri yang menjadi pejabat, akademisi, bahkan menteri di Indonesia seharusnya dianggap tidak sah. Padahal, sejak dulu Indonesia mengakui pendidikan luar negeri sebagai bagian dari standar kesetaraan. Bahkan banyak pejabat tinggi negara kita yang bangga menunjukkan ijazah dari Amerika, Inggris, Jepang, atau Australia. Mengapa hanya Gibran yang ditolak pengakuannya? Disinilah logika publik harus bermain. Apa bedanya Gibran dengan lulusan lain dari luar negeri? Tidak ada. Bedanya hanya satu. Gibran adalah putra Presiden Jokowi, sosok yang sedang diincar lawan politik. Itulah sebabnya setiap aspek kehidupannya, termasuk pendidikannya, dijadikan bahan serangan. Dan sekali lagi, kalau memang ada pihak yang merasa keberatan, jalur hukum yang benar bukan menggugat pribadi Gibran. Gugatan harus diarahkan ke KPU sebagai lembaga yang berwenang memverifikasi dokumen pencalonan. Menyerang Gibran secara pribadi adalah bentuk pengalihan isu dan permainan politik yang tak punya dasar hukum. Jadi mari kita tegaskan, ijazah luar negeri sah, diakui oleh negara. Gibran memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tidak ada bukti ijazah palsu. Gugatan ke pribadi Gibran adalah salah alamat. Yang ada hanyalah tafsir keliru, penuh kepentingan politik, dibungkus dengan bumbu kebencian. Publik tidak boleh terjebak dalam permainan seperti ini. Kalau kita mengikuti logika pihak yang menuduh, seakan-akan Gibran tidak sah karena sekolah di luar negeri, maka mari kita uji konsistensinya. Apakah itu berarti semua pejabat Indonesia lulusan luar negeri juga tidak sah? Apakah menteri, duta besar, akademisi, bahkan presiden-presiden sebelumnya yang pernah menempuh pendidikan di luar negeri harus diragukan juga ijazahnya? Tentu tidak. Logika itu runtuh sejak awal. Lebih jauh lagi, tuduhan ini justru mempermalukan penuduhnya sendiri. Sebab kalau benar ada yang menganggap Orchid Park Secondary School Singapura atau Universitas Teknologi Sydney Australia tidak sah, itu sama saja dengan mengatakan dunia internasional tidak punya kredibilitas. Padahal universitas tempat Gibran belajar adalah lembaga bergengsi dengan standar mutu yang jauh di atas rata-rata perguruan tinggi kita. Jadi siapa sebenarnya yang keliru? Gibran atau mereka yang menutup mata pada realitas global? Bukan keliru gitu ya. Jadi apakah Gibran yang keliru ataukah mereka yang keliru karena menutup mata terkait realitas global? Enggak, mereka enggak menutup mata, mereka sengaja. Ya, berbeda loh. Orang yang menuduh karena tidak sengaja, ya kan? Misalnya menganggap orang lain bersalah nih, ya kan, menuduh. Nah, dengan orang yang sengaja ingin menjatuhkan dengan tujuan memfitnah, berbeda dengan orang yang tujuannya memfitnah, ya kan? Dan tujuannya menjatuhkan, itu berbeda gitu loh. Kelihatan sekali ini orang bukan untuk mencari kebenaran, bukan matanya tertutup terkait realitas global. Enggak, orang ini ngerti gitu loh. Cuma sengaja aja memang ingin menjatuhkan dan merusak reputasi Gibran dan Jokowi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.